Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra Hasna Darmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas D Informatika. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Pak Ridwan Ilyas, Eskom MT. Selanjutnya di sini untuk bab pertamanya yaitu bab searching. Soal pertamanya, bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree? Untuk jawabannya yang pertama itu menggunakan graf. Graf adalah kumpulan dari titik atau node dan garis di mana pasangan-pasangan titik atau node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node-node tersebut terhubung dengan menggunakan busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Atau berikutnya, node dalam graf ini digunakan dalam menentukan solusi, yaitu dengan memproses keadaan sampai menemukan solusi akhirnya. Untuk contoh gambarnya itu ada di sini. Lalu yang kedua menggunakan tree. Tree merupakan kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut simpul, node, atau vertex. Tree dalam menentukan solusi itu digunakan untuk mencari adanya kemungkinan proses pelacakan suatu node secara berulang sampai dengan menemukan solusi akhirnya. Untuk contoh dari tree itu ada di sini. Lalu soal kedua, kenapa fungsi objektif dalam pencarian heuristik dibutuhkan? Heuristik merupakan kata yang pertama kali dipopulerkan oleh Archimedes, di mana diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan atau mencari. Heuristik adalah sebuah fungsi yang memberikan nilai perkiraan untuk estimasi biaya atau cost estimation dari solusi yang bisa dihasilkan. Dalam pencarian heuristik ini terdapat fungsi heuristik yang dapat disebut juga sebagai fungsi estimasi atau fungsi objektif. Fungsi objektif pada heuristic searching ini dibutuhkan karena fungsi ini mempunyai fungsi untuk menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan. Lalu pertanyaan ketiga, dalam algoritma simulated annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam mencari solusi? Untuk jawabannya, simulated annealing merupakan suatu pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial, di mana solusi awal ditingkatkan berulang kali dengan membuat perubahan kecil hingga menemukan solusi yang lebih baik. Komponen-komponen yang berpengaruh dalam simulated annealing ini adalah satu, informasi rute dalam perjalanan. Yang kedua, jumlah permintaan pelanggan. Yang ketiga, waktu atau durasi rute. Dan yang terakhir ada beban muatan. Lalu bab kedua yaitu bab logika. Soal yang pertama adalah bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan. Dalam kecerdasan buatan terdapat beberapa macam mesin logika, yaitu kredit, robotika, dan bisnis intelijen. Mesin-mesin logika tersebut cara kerjanya adalah dengan menggunakan algoritma dan memberinya banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Prosesnya itu termasuk dengan pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, lalu penalaran atau menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan yang terakhir yaitu koreksi diri. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan pendekatan logika. Jawabannya yaitu contoh kasusnya ada pada game untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan klasifikasi teks dan logika fuzzy.
Game ini dikembangkan menggunakan implementasi kecerdasan buatan, di mana salah satu elemen gamenya yaitu NPC atau non-playable character yang mampu mengenali emosi dari teks berbahasa Indonesia sekaligus merespon dengan perilaku sesuai dengan jenis emosinya. Metode yang digunakan dalam game ini adalah klasifikasi teks sebagai penentu jenis emosi dalam teks dan logika fuzzy sebagai penentu perilaku dari NPC tersebut yang sesuai dengan jenis emosinya. Lalu bab ketiga yaitu bab machine learning. Pertanyaan yang pertama, potensi apa yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini dalam membangun kecerdasan buatan? Jawabannya, machine learning adalah jenis kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak memprediksi output berbeda tanpa adanya pemrograman khusus. Machine learning ini berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk belajar sendiri. Peran machine learning dapat membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti contohnya fitur face unlock, chatbot, speech-to-text, rekomendasi produk, face detection, Google Search, dan masih banyak lagi. Machine learning dan kecerdasan buatan ini memiliki potensi untuk meningkatkan 16% atau 13 triliun dolar Amerika Serikat untuk perekonomian Amerika Serikat per tahun 2030. Maka dari itu, hal ini merupakan sebuah potensi besar untuk meningkatkan perekonomian dunia. Lalu pertanyaan kedua, mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan? Untuk jawabannya di sini terdapat 4 metode yang merupakan metode dari machine learning. Yang pertama ada supervised, yaitu metode pembelajaran mesin yang diawasi menggunakan kumpulan data berlabel untuk melatih algoritma mengklasifikasikan data dan memprediksi hasil secara akurat. Lalu yang kedua, metode unsupervised machine learning. Metode ini tanpa pengawasan menggunakan algoritma untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Lalu yang ketiga ada semi-supervised machine learning. Metode ini ada di antara supervised dan unsupervised machine learning yang menggunakan data berlabel dan tidak berlabel sebagai media pembelajaran. Lalu yang keempat ada reinforcement learning. Metode pembelajaran ini menggunakan pembelajaran penguatan untuk mengajarkan mesin bagaimana menyelesaikan proses multilangkah dengan aturan yang jelas. Lalu pertanyaan ketiga, pilih dan jelaskan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning. Untuk jawabannya, contoh teknologi kecerdasan buatan dengan pendekatan machine learning yaitu face recognition atau Face ID pada smartphone. Sistem face recognition ini dibangun berdasarkan pemodelan atau pre-trained model dan harus dilengkapi dengan pengisian database untuk validasi wajah agar sistem mampu membandingkan, mengidentifikasi, serta menganalisis wajah-wajah penggunanya. Wajah yang terdeteksi akan muncul berdasarkan pada sebuah ukuran dan orientasi dalam posisi tertentu. Sistem face recognition ini tentunya merupakan teknologi kecerdasan buatan yang menggunakan pendekatan dari machine learning. Mungkin sekian pemaparan jawaban UAS kecerdasan buatan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.